belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi seolah-olah membaca, menulis, dan berhitung itu adalah tanda bahwa anak itu pintar dan anak itu akan sukses. Nah, benarkah demikian? Mengapa kita sudah pingin anak kita bisa baca, tapi kenapa di kelas 3 SD anak-anak kesulitan ketika harus mengerjakan soal cerita? Mengapa anak kita sudah tahu matematika, ya, sudah hitung-hitungannya udah sampai 100, tapi begitu disuruh ke sekolah belanja atau disuruh ke Indomaret, kembaliannya berapa, dia masih ngitung. Nah, ini yang harus kita jelaskan bersama-sama, apa itu literasi dan apa itu numerasi dan apa kaitannya dengan kehidupan anak sehari-hari, termasuk kehidupan kita. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Ini mana yang udah nggak ada semua kali ya? Ya. Ya. Nah, ini kenalannya ya, tadi sudah disampaikan ya, saya di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, pusat bidang kurikulum ya. Ini yang ini saya. Nah, ini mengapa dan jadi mengembangkan itu artinya adalah sejumlah kegiatan yang dirancang untuk merangsang kemampuan literasi dan numerasi anak agar berkembang secara optimal. Artinya apa? Bahwa bentuknya pengembangan itu adalah kegiatan. Kegiatan itu berarti boleh nggak Bu kegiatan itu menulis atau coret-coret? Boleh. Tapi itu bukan satu-satunya. Karena apa? Tidak selamanya anak itu tahan dengan menulis. Dan yang lebih sering anak itu lebih tahan bermain. Maka dalam kaitannya dengan merangsang kemampuan literasi dan numerasi, harusnya kita sesuaikan dengan fitrah anak yang pada masa anak-anak itu sebagian besar aktivitasnya adalah bermain. Karena bagi anak-anak bermain itu bekerja, Bapak dan Ibu. Nah, jadi waktu bermain, termasuk bermainnya bermakna atau tidak, nah itu harus menjadi observasi bagi kita orang tua. Nah, terus boleh nggak Bu itu bermain gawai atau bermain gadget gitu ya? Nah, ternyata tadi pagi saya baru ketemu dengan KPAI, ya maksimal anak itu di depan screen time-nya itu maksimal 2 jam. Jadi kalau lebih dari 2 jam itu sebenarnya kita sudah melanggar hak anak. Nah, nanti dia akan tanya, anaknya nggak mau Bu. Anaknya maunya tambah. Iya, itulah tugas kita orang tua. Bagaimana memberikan alternatif latihan, karena itulah stimulasi itu bentuknya adalah kegiatan. Jadi kegiatan ini banyak sekali, Bu. Bisa di dapur, bisa di lapangan, bisa di rumah, bisa di mana aja. Yang kedua, setiap anak memiliki daur perkembangan yang khas. Ya, semua anak punya masa peka yang singkat. Agar anak berkembang optimal sesuai dengan usianya diperlukan stimulasi yang berbentuk kegiatan bermakna. Maksudnya kegiatan bermakna ini, Bunda dan Ayah semuanya adalah kegiatan itu ada kaitannya dengan hidupnya. Jadi sebenarnya secara jujur, dibanding anak-anak diajarkan di papan tulis atau di LK, 1 ditambah 1 sama dengan 2, akan lebih bermakna ketika sambil main pasar-pasaran. Bunda punya bola 1. Ya. Terus datang adik ngasih Bunda bola 1. Bolanya sama. Jadi ada berapa bola Bunda? Ada 2. Ternyata bola yang dibawa adik itu ternyata lebih besar. Berarti Bunda punya berapa bola? 2. Tapi apakah benar 2? Betul. Tapi sama nggak bola yang 1 dengan bola yang 2? Tidak. Maka anak-anak bisa menarasikan, Bunda punya 2 bola, 1 kecil, 1 besar. Atau warnanya beda misalnya. Nah, Bunda punya 2 bola, 1 berwarna hitam, 1 berwarna putih.
atau satu berwarna merah, satu berwarna kuning. Nah, sehingga dengan demikian kelihatannya ini hanya main-main, ini hanya semacam ngobrol-ngobrol. Tapi saat itu sejatinya anak-anak sedang belajar numerasi dan literasi. Itu yang dimaksud literasi dan numerasi itu dalam aktivitas kegiatan. Karena sejatinya selama kita hidup, literasi dan numerasi itu selalu ada. Contoh, ibu lagi belanja sayur, pastilah numerasinya itu jadi. Contohnya misalnya Bu Heroni mau beli semangka, Bang, berapa ini semangkanya? Terus abangnya bilang, oh itu sekilo 5.000 Bu Heroni, boleh nggak Bang 4.000? Terus kemudian, enggak, tambahin dikit dong. Tambahin berapa? Ya tambahin gopek lah. Berarti berapa? 4.500 kan? Nah, itu kan sudah suasana penjumlahan, pengurangan, ya. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Maka Bapak dan Ibu, ya, literasi dan numerasi ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Termasuk misalnya anaknya mau makan. Ini kamu sudah makan berapa kali nih? Oh ini udah makan yang ketiga ya? Iya, kamu udah terlalu banyak makan. Tadi yang pertama makan mie, yang kedua makan apa tadi? Oh ya makan nasi uduk. Lah sekarang masih mau makan bakso. Iya. Nanti kamu kekenyangan. Nah, itu yang pertama, kedua, ketiga. Itu numerasi. Ya, itu ya gambarannya. Nah, syarat utama stimulasi adalah berdasarkan profil. Artinya berdasarkan profil, anak-anak itu ada yang suka pegang pensil, ada yang suka lari-lari, ada yang suka juga ngobrol. Nah, sehingga masing-masing anak harus diberikan haknya sesuai dengan profil ini. Dan dilakukan secara bertahap, dan setiap perubahan didokumentasikan. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sekarang ini sangat mudah membuat dokumentasi itu. Karena apa? Ya, tinggal difoto, ditaruh di medsos, udah deh terekam. Itu bagian dari dokumentasi. Nah, jadi ada 3 hal ini yang sering antar orang tua dan sekolah itu secara definisi itu sering ketukar-tukar. Bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna. Artinya sistem bunyi yang bermakna, bahasa itu diomongkan, bukan hanya dituliskan. Yang sebenarnya bahasa itu adalah yang diumumkan. Contoh, kata seret sama seret. Itu tulisannya sama. Tapi maknanya beda. Diucapkannya beda. Karena itulah kenapa di Yayasan Bakti Wanita Islam, di YTK Bakti, itu kita pertama-tama nyanyi, aku suka apel, A, bunyi huruf A. Terus nggak dikasih hurufnya. Karena apa? Biar anak-anak dengerin dulu. Sama mulutnya mengucapkan. Karena dia sedang belajar bahasa sebagai komunikasi. Apa itu komunikasi? Cara mengungkapkan ide dan menyampaikan pesan kepada khalayak. Komunikasi dapat berupa gerak, ya. Misalnya, aku nggak mau. Oh, tangannya begini-begini. Dia meskipun nggak ngomong, kalau begini-begini berarti nggak mau. Terus gini. Wah, oke, berarti clear. Nah, gitu. Ini itu komunikasi yang dilakukan dengan gerak. Komunikasi dengan mimik. Mimik itu misalnya gini. Bu Nisa ke rumahnya Bu Heroni. Terus kemudian ketemulah suaminya Bu Heroni. Pak, ada Bu Heroni? Dia bilangnya, ada. Tapi mukanya datar. Kira-kira Bu Nisa langsung pulang apa enggak? Ya udah Pak, lain kali aja. Betul sekali. Jadi raut muka itu bagian dari komunikasi. Itu. Makanya kenapa kita senyum itu sedekah. Karena kalau wajah kita sumringah, itu adalah menjadikan orang lain bahagia. Itulah kenapa senyummu adalah sedekah. Gitu.
Nah, yang terakhir bunyi. Dan inilah yang disebut bahasa. Jadi komunikasi dengan bunyi ini yang terus-menerus dan hanya bisa dilakukan secara sempurna oleh manusia. Ya. Selain manusia bisa berkomunikasi, tapi menggunakan gerak, menggunakan ekspresi, menggunakan bunyi itu dengan apa namanya? Ya seperti tukang bakso aja lah. Saya yakin Bunda semua punya tukang bakso langganan dan sudah bisa membedakan ketukannya, mana yang bakso langganan saya dan mana yang bukan. Nah, yang terakhir, literasi adalah aktivitas berbahasa untuk berkomunikasi. Ini yang namanya literasi. Jadi kegiatan berbahasa, baik berbicara, menyimak, membaca, dan tentunya juga menulis. Itu namanya literasi. Ya. Nah, konsep pengembangan literasi itu ada ilmu bahasa, ada keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa itu dimulai dari menyimak dan berbicara. Maka kenapa di sekolah kita itu ada acara membaca poster cerita, ada membaca lantang, itu. Baru nanti ke menulis, lalu membaca. Ini urutannya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini perkembangan literasi anak usia dini. Anak usia dini 0 sampai 2 tahun menyimaknya itu membedakan bunyi. Jadi dia bisa membedakan, oh, itu suara emak saya. Oh, itu bukan. Itu namanya membedakan bunyi. Berbicaranya masih memproduksi bunyi. Maksudnya apa? Dia bisa mama, baba, baba. Itu artinya dia bisa memproduksi bunyi, ya, mengucapkan. Nah, jangan diajarin nulis dulu, Bu, ketika usia sebelum 2 tahun. Karena tangannya belum siap. Apalagi baca. Agak ngerti dah. 2-4 menangkap makna kata. Oh, ketika ada namanya Nisa. Terus, kok orang-orang setiap lihat aku namanya Nisa? Oh, ternyata namaku Nisa. Nah, itu namanya menangkap makna ya. Terus berbicara untuk komunikasi. Nah, menulisnya baru latihan koordinasi mata dan tangan. Terus membacanya itu baru membaca gambar. Nah, disinilah para orang tua silahkan anak-anak itu diberikan aja gambar, terus kemudian dia menceritakan dengan gambar itu dengan bahasanya. Semakin banyak dia bercerita terhadap gambar itu, literasi visualnya semakin bagus. Nah, baru usia 4-6 tahun, itu dia sudah mulai memahami pesan tunggal. Artinya pesan tunggal itu begini, Bapak dan Ibu meminta anaknya untuk mengambil sendok misalnya. Jadi ya, Dek, tolong ambilkan sendok. Nah, dia ujuk, ambil sendok. Gitu. Nggak jadi gelas gitu. Tapi kalau dia, Dek, ambilkan sendok, ujuk, yang diambil gelas. Berarti dia belum memahami pesan tunggal. Nah, yang kedua, ini berbicaranya, berkomunikasi, dan mengembangkan proses berpikir. Jadi dia banyak bertanya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi anak umur 4-6 tahun itu pekerjaannya adalah bertanya. Jadi kalau anak-anak apalagi sudah distimulasi, pertanyaannya banyak, itu artinya otaknya bunyi, otaknya berpikir. Jadi jangan sampai deh, kamu nanya-nanya mulu. Ntar kalau otaknya mandek gimana? Nggak boleh nanya-nanya. Ya udah, diem aja. Terus kemudian menulisnya memegang alat tulis dengan tepat. Karena itulah ada konsep menyalin. Nah, di TK Bakti itu nanti kenapa anak-anak itu diajarin dulu meraba huruf. Karena dari meraba huruf itulah dia akan siap-siap memegang alat tulis. Dan yang terakhir adalah menghubungkan tulisan dengan makna. Itulah yang disebut membaca. Jadi kegiatan literasi ini tentunya juga sejalan dengan stimulasi membaca. Bagaimana dengan angka? Sama, Bu. Jadi pertama anak-anak dipahamkan tentang konsep angka. Misalnya 1, aku punya 1 apa? Oh iya, 1 bunga mawar, 1 gelas, 1 sendok. Kamu punya 1 apa lagi? 1 gelas sama 1 piring.
1 botol minum gitu. Nah, terus ditambah ditambah lagi botol minumnya 1, berarti ada berapa? 2 botol minum dan seterusnya. Nah, itu cara mengembangkan numerasi berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Ya. Nah, ini perkembangan bunyi teman Bapak dan Ibu. Ini usianya ya. Jadi usia 2 tahun itu harusnya anak-anak itu sudah bisa bilang papa, terus kemudian baba, mama, terus kemudian hahaha, www, nah itu ada. Nah, ng itu sampai usia 3 tahun. Loh, kalau R di mana Bu Marti? Mulai usia 5 tahun. Berarti kalau 3 tahun belum bisa bunyi R itu wajar. Karena bunyi R itu sampai usia 9 tahun. Gitu. Ya. Nah, di TK Bakti cara mengajarkan membaca urutannya adalah sesuai dengan perkembangan produksi bunyi ini. Makanya kenapa anak-anak setelah A, I, U, O, E, dia dikasih bunyi em, karena dari sini. A, I, O, E, ma, mama, uma, oma. Nah, dari sini ya. Nah, ini kriteria kegiatan pengembangan literasi. Yang pertama adalah pemodelannya dengan tepat, artinya pemodelan dengan tepat itu ngomongnya harus jelas, ya, artikulasinya harus jelas, terus kemudian nadanya juga jelas. Multisensori artinya apa? Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa. Terus diulang-ulang sesuai dengan konteks. Misalnya apa? Meraba. Meraba apa? Oh iya, ini meraba buah-buahan. Oh iya, ini kulit jeruk. Oh ternyata berbeda dengan kulit semangka. Oh ternyata berbeda dengan kulit melon. Oh kalau kulit melon agak kasar-kasar. Kalau kulit semangka halus. Nah itu namanya diulang sesuai dengan konteks. Jadi kegiatannya bisa saja hanya kasar halus, tapi ketika ngomongin masalah tumbuhan, maka buah salah satu caranya. Kalau ngomongin masalah hewan, juga bisa melihat dari apa yang terjadi di anatomi hewan. Nah, ini kegiatan untuk kegiatan menyimak dan berbicara. Ini ada unjuk cerita. Unjuk cerita itu bercerita ya. Ada menyanyi. Nah, makanya penting ngajarin menyanyi dan mengajak nyanyi anak-anak. Nama rahasia itu seperti gini, Bunda. Yuk, Bunda punya nama rahasia R. Yuk, cari benda-benda di ruangan ini yang ada bunyi R-nya. Oh iya itu cermin, apalagi? Oh itu ada raket. Ada lagi apa? Ada lagi apa itu? Oh apa ya? Oh tahu apa? Ikan. Ikan. Emang ada bunyi R-nya ikan? Bukan. Ikannya berputar-putar. Oh, oke, berarti udah ngerti ya. Ya, jadi kita dengan nama rahasia itu nggak usah dikasih ABCD yang banyak di rumah, tapi kita bisa sambil ngobrol sama anak-anak. Nah, ayo di meja makan misalnya ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada apa? Yuk cari yang namanya di sini yang ada bunyi M-nya. Apa ya? Ada apa? Ini kan ikan goreng, ikan mas. Nah, mas. Nah, itu. Nah, ada juga itu. Apalagi? Ini apa? Tempe. Lah, masa tempe? Lah iya kan? Tempe. Ah, itu ya. Jadi nah, poster cerita ini silakan nanti berhubungan dengan sekolah masing-masing ya. Kami memang menyediakan untuk dijual belikan. Mencari bunyi pada saat lagu. Nah, Bapak dan Ibu bisa misalnya lagu balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning dan lainnya apa nah, coba tadi kan ada kata balon ya, ada bunyi a-nya enggak kata balon? Oh ada, coba sekarang cari kata-kata yang ada di sekitarmu yang ada bunyi a-nya ya. Nah, itu ide kegiatan menyimak dan berbicara yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, bagaimana dengan numerasinya? Tinggal ditambah. Balonnya ada berapa? Balonnya besar atau kecil? Balonnya warnanya apa? Gitu ya. Nah, ini ide kegiatan menulis dan membaca. Ini ada meraba huruf.
Nah, terus kemudian meraba huruf pada pasir ya, kalau ada di rumahnya ada pasir, kalau nggak ada pasir diganti dengan apa. Terus mencari huruf pada label bungkus makanan, label apa itu juga bisa digunakan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini semuanya kegiatan ini bisa dilakukan di rumah. Sudah selesai. Silakan. Terima kasih Bu Nisa dan teman-teman semuanya. Apa namanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Ya, terima kasih kepada Bu Marti dan kepada bunda-bunda semua. Mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal. Gimana sih anak saya? Atau boleh curhat nih sama Bu Marti, karena Bu Marti ini dia pakar bahasa juga nih Bu. Mungkin boleh raise hand atau boleh bicara langsung kepada bunda-bunda semua. Ada pertanyaan? Ini Bu Marti nih ya, kayak kemarin nih ada anak murid saya ya, kelas A, dia susah banget Bu Marti untuk nulis. Memang posisi tangannya masih seperti ini kan, mamanya itu sampai marah-marah, terus akhirnya ketika saya unjukkan kartu raba itu, karena seminggu sekali datang ke sekolah, saya tunjukkan kartu raba. Bisa, anak saya nggak bisa nulis. Bu Nisa nih sampai saya omelin, bilangnya gitu Bu. Akhirnya di sekolah saya tunjukin kartu raba itu. Nah, akhirnya dia rasakan cara nulisnya gini. Terus nggak langsung di buku Bu Marti, saya kasih dia tulisan mengulangnya lagi itu di beras berwarna. Nah, anaknya tuh seneng banget Bu. Kok aku bisa? Katanya gitu Bu. Jadi media apa aja sih Bu yang bisa? Sangat betul sekali. Itu bisa juga pakai areng kalau di rumah ya. Jadi nggak apa-apa lah. Susah tuh Bu nyarinya Bu. Atau bisa juga pakai kapur gitu ya untuk di lantai. Tapi bisa juga menggunakan spidol yang bisa dihapus. Jadi jangan langsung ke buku Bu. Jadi anaknya merasa senang dulu untuk melakukan kegiatan menulis dan membaca itu. Gitu. Tapi jangan dipaksa harus di buku, ya. Tapi juga jangan di tembok. Kalau di tembok itu kan nanti cemong-cemong ya. Nah, jadi akan lebih baik juga kalau misalnya temboknya itu dikasih labelan kertas, itu boleh. Kalau saya sih biasanya menyarankannya itu di lantai Bu, di ubin. Karena itu bisa digosok dengan menggunakan tisu basah juga bisa, dengan lap basah juga bisa. Lebih murah kan Bu, bukan buku 1, buku 2, buku 3 sampai berjilid-jilid gitu. Nah, kami juga menemukan ya Bu Nisa ya, anaknya sudah cerdas, udah membacanya istilahnya orang Jawa ngeles, bacanya udah lancar, tetapi begitu ditanya, tadi baca apa? Nggak tahu. Nah, itu bukan literasi, bukan seperti itu, dan itu juga bukan tujuan TK Bakti. Berarti paham ya Bu? Bukan karena bisa, tapi karena dia paham harusnya ya? Iya, harus dari pahamnya itu. Ya, Ibunda, mungkin ada yang pertanyaan, mungkin dari guru-guru lain, dari Bakti 1, Bakti 2, silakan. Pengalamannya seperti apa? Ayo Bu, silakan Bu. Mumpung ketemu Bu Marti nih Bu. Ya, ini alhamdulillah nih ada Pak Wisnu dari Ananda Sipil. Terima kasih Bapak sudah ikut bergabung. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, mohon maaf mewakili. Ibunya masih di jalan Ibu. Nggak apa-apa Bapak, ini alhamdulillah nih kami sangat apresiasi sekali Bapak mau ikut webinar kali ini. Terima kasih. Mohon maaf saya belum bisa komentar nih Bu, saya mendengarkan saja dulu. Nggak apa-apa, minimal nanti ketika anaknya ada pertanyaan atau guru-guru kami, kok beda banget sih cara mengajarkannya? Kok nggak dikasih PR sih? Gitu ya biasanya ya. Maksudnya biar banyak ngobrol sama bapak ibunya gitu. Siap. Baik Ibu, baik terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama. Ya, silakan Bunda, mangga. Yo Mama Raihan mungkin atau dari Bakti 1. Boleh duluan nih, Bakti 1 silakan yang mewakili, boleh.
Bu Leni, siapa mamahnya yang ada di sini, boleh? Mama Tisha, ini pengalamannya nih udah. Ya, silakan Mama Tisha, boleh. Ya, Bu Nisa. Bu Nisa, mau bertanya boleh? Boleh Silakan. Mama Tisha, silakan. Saya kan punya anak pertama. Ya, Bu Nisa tahu namanya Tisha. Berusia 5 tahun, mau hampir 6 tahun nanti November. Nah, Tisha di umur yang sekarang itu belum pengucapan huruf R-nya belum bisa. Itu kira-kira untuk melatihnya itu gimana ya? Melatih di rumah gitu agar bisa pengucapan huruf R. Kadang kan dia juga suka kok Tisha belum bisa huruf R gitu, dia ngomong gitu kan. Sedangkan teman sebayanya sudah gitu. Kadang kan dia suka ngomong gitu. Terus itu gimana ya? Minta pencerahannya, Bu. Oke, baik. Ya, ini untuk semuanya aja ya. Bunyi R itu kan dihasilkan oleh lidah yang digetarkan, Bu. Jadi kalau dia bisa gitu ya, dia bisa bunyi kan, Bu? Bisa. Nah, lidahnya tinggal digerakkan. Jadi dari gitu. Jadi jangan suruh ada ular melingkar di pinggir. Nah, jadi nanti kalau mau, ayo sekarang nih kita mau menyalakan motor nih, jangan brum brum brum, jangan gitu Bu. Jadi sekarang gitu. Iya. Ya kayak dengan main-main aja Bu. Penyampaian dengan main-main gitu ya. Betul sekali Bu, dan tolong tidak nih, kamu kok udah gede, itu nanti dia malah bukan tambah mau belajar, dia malah pergi. Tapi kalau minum pakai sedotan itu termasuk ini nggak sih, ngelatih gitu ya Bu? Itu untuk melatih, kalau mau ya Bun ya, kalau lidah itu dengan mengunyah, bukan dengan sedotan. Maka Bunda juga harus melihat apakah Tisha mengunyah atau tidak, atau mengunyahnya lama atau tidak. Cepat dia kalau makan. Nah, oke. Kalau mengunyahnya cepat, ini bakti berapa nih? Bakti 7, Bu. Bakti 7. Nah, Bu Nisa silakan diajarin mijit bagian tengkuk ya, Bu Nisa. Jadi ada bentuk pemijatan untuk area tengkuk sama area muka. Nanti minta diajarin sama Bu Nisa ya, Bunda Tisha. Terima kasih, Bu. Iya, siap. Ya, itu dari pengalaman dari Mama Tisha. Silakan ada lagi Mama Tisha yang ingin disampaikan? Nggak ada deh, Bu. Mungkin dari siapa nih? Bakti 2. Bakti 2 kayaknya banyak nih, ada Mama Azami, ada Abian. Bagaimana nih? Sudah berapa bulan kita ya? 2 bulanan ya di sekolah ya. Nah, pengalamannya di sekolah bagaimana? Mungkin sudah 2 bulan di sekolah. Apa yang ingin disampaikan? Boleh, Bu. Bu Ira? Itu tadi mau bawa plastik putih. Nah, aktivitas apa sih Bu yang sebaiknya di rumah tuh yang bisa melatih anak bisa numerasi dan literasi yang baik, Bu? Sebenarnya salah satunya itu adalah main pasar-pasaran kalau untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki main Lego. Itu. Kenapa main Lego? Kan biasanya setelah itu kan anaknya, oh ini mobilnya ada di mana? Di depan. Tingginya siapa yang paling tinggi? Iya, bikin gitu menara, bikin ini. Gitu. Kalau nggak ada Lego, bisa juga itu bantal itu dipakai untuk main-main. Senangnya itu, Bu. Iya. Ibu, mohon maaf, mau izin live. Kebetulan ibunya Sibil udah ikut join.
Oh, terima Oke, kasih terima Bapak. kasih. Sama-sama. Silakan. Ya. Mohon maaf, terima kasih Ya. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya. Ya, oke. Nah. Ya, Ini Bunda Mama Vino Sibil. juga. Bun, sehat? Ada Sibil. Silakan. Ya, mungkin dari bunda-bunda yang lain nih, Mama Halika, Mama Arsy, Mama Vino. Nah, Vino tadi kayaknya ada deh. Boleh nih pengalamannya Bunda. Raihan nih, Raihan udah. Silakan Raihan, boleh dibuka. Ya. Assalamualaikum Bunda Nisa. Waalaikumsalam. Kalau aku sih pengalamannya paling kayak kalau Raihan nih kalau nulis sebenarnya udah rapi ya Bu. Cuma yang kendala itu kadang tuh dia suka melewati garis yang ke bawahnya itu loh Bu. Kadang di huruf depannya besar, ke belakangnya kecil, ntar dia besar lagi, suka miring, terus itu gimana ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Nanti itu di SD nanti dia akan selesai. Yang jelas sekarang targetnya adalah satu. Kalau nulis itu misalnya nulis A gitu ya, Bu ya. Itu yang penting urutannya benar dulu, Bu. Jadi misalnya A itu ya. Kayaknya apa namanya? Background saya harus saya tutup dulu. Harus dihilangkan. Saya? Ya, kelihatan Bu. Oke, misalnya A, ini kan di ini dulu 1, 2 A. Jadi yang diperlukan itu pertama ini itu adalah ini apa namanya goyang alurnya ini yang dipentingkan lebih dulu. Karena itulah kenapa di semua TK Bakti itu menggunakan huruf raba. Karena dengan ujung jari ini meraba dengan tepat nanti akan membantu anak-anak ketika menulis. Karena itulah kenapa kita tidak banyak buku yang titik-titik. Karena kalau yang buku titik-titik tapi dia tidak dikasih konsepnya, dia bisa begini nanti. Bisa mulai dari sini terus begini. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap kenyamanan anak ketika menulis. Gitu. Jadi Bunda itu yang pertama yang harus kita selesaikan di anak-anak usia dini. Nah yang kedua adalah tentang kelengkapan bunyi yang ditulis. Misalnya becak, be, e, c, a, ek, b, c, a, b, e, c, a, k. Nah, karena itulah kenapa kita menggunakan fonik. Karena kalau kita ngajarinya A, B, C, D, jadi kata becak kan perlu E enggak? Kalau A, B, C, D. Coba B. B. Perlu E enggak? Perlu. Karena kita orang dewasa. Tapi kalau bagi anak-anak nggak bakalan ada E-nya. Karena kan B sudah. Kalau Anda mengajarkan A, B, C, D. Nah, kalau kita mengajarkan A, B, C, D, nah itu beda lagi. Oh ya, B, E, B, A, B, U, gitu. Makanya kenapa di TK Bakti ini menggunakan aku suka apa, A, bola biru bulat, B, bunyi huruf B, gitu. Itu agar dia bisa membedakan antara bunyi dengan huruf. Gitu, Bunda. Jadi kalau sekarang ini Ananda sudah bisa menulisnya, sudah nggak ada yang ketinggalan, terus kemudian urutannya udah benar, itu udah Masya Allah, Bun. Kalau misalnya kok sampai sana menjadi lebih kecil, karena memang anak-anak itu berkembangnya dari perkembangan literasi auditori. Literasi auditori itu adalah kepahaman anak-anak untuk menerima pesan lisan melalui telinga, terus kemudian literasi visual. Dan literasi visual itu perkembangannya sampai usia 8 tahun, Bunda. Jadi Bunda udah bersyukur itu kalau dia udah mau nulis dan nulisnya benar ya, jangan dimarahin dulu ya, Bun. Nah, termasuk Tisha ya, kalau R-nya belum itu, R itu masih sampai usia 8 tahun, Bunda Tisha. Ya, Bu. Nah, sekarang yang lebih banyak untuk anak-anak itu lebih banyak diajak ngobrol, lebih banyak dibacakan buku, agar dia punya model.
Oh, ini toh cara membaca buku. Oh, ini toh cara ngomong. Jangan ngomong antara ketawa, kalau sama temennya ceria banget, sama anaknya asem. Nah, itu nanti bingung nih. Sebenarnya emak saya ini ya, bunda saya ini lebih suka dengan saya atau lebih suka dengan teman-teman ngerumpinya. Nah, itu kan bisa dilihat itu dari ekspresinya. Baik, terima kasih Bu Marti, Bunda Nisa. Terima Ya, kasih, Bapak Bunda. Raihan. Mau nanya dong, Iya, Mangga, silakan silakan. Bunda. Bunda siapa nih? dengan Eli dari Bakti 2. Oh, mangga, silakan. Ya. Maaf nggak dibuka apa namanya kameranya karena lagi di kantor. Oh ya, siap. Mau tanya, kan anak saya sebenarnya umurnya 5 tahun lebih 2 bulan. Nah, ketika kalau misalkan dibelajarin, misalkan dari huruf, misalkan hari ini huruf A sampai E gitu kan, dia bisa ngikutin nih nulis. Terus kita acak juga, misalkan ini huruf apa ngerti. Tapi kalau misalkan jeda hanya berapa menit, tiba-tiba dia lupa lagi gitu kan, apa yang kita ejakan atau kita tunjuk ini huruf apa, acak, dia lupa lagi. Kadang-kadang kalau misalkan nulis juga suka lupa, suka ingat gitu kan. Nah, apa namanya? Apakah itu memang wajar atau apa daya ingatnya atau gimana ya? Oke, Bunda. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, di TK Bakti ini, Bun, satu huruf itu akan diulang-ulang, Bunda. Nah, diulangnya itu bukan dalam bentuk tulisan. Yang pertama dalam bentuk ucapan. Jadi misalnya bunyi A, itu ya, apa namanya, itu bisa dengan nyanyi, bisa dengan mencari bunyi pada gambar, bisa mencari bunyi pada alat-alat yang ada di sekitar, itu sebelum nulis, Bunda. Nah, ketika bunyi A dia sudah tahu, baru nanti pindah ke I. Itu belum nulis, Bun. Belum nulis. Nah, terus I, terus kemudian ketika itu kan kita ada ya, Bun ya, ada namanya SOP. Nah, kalau SOP-nya semuanya dia sudah rapi, udah bisa, baru nanti kita pindahkan ke menulis. Nah, menulis itu dimulai dari A lagi dan dengan cara meraba, terus kemudian menulis di kertas kosong, menulis di atas pasir, menulis di atas berbagai media. Ketika dia sudah bisa, baru dipindahkan itu pun ke buku apel ya, itu masing-masing sekolah ada dan akan diberikan kepada anak-anak sesuai dia sampai di huruf apa. Nah, setelah itu baru nanti dia pindah ke I dan ketika sampai bunyi itu nanti anak-anak akan digabungkan sama A menjadi ma, ima, uma, oma dan lain-lainnya. Nah, ketika dia udah tahu ima, diajarinlah itu dikte, I, A, diajarinlah itu nulis. Itu proses yang ada di kami, Bunda Eli. Jadi bukan masalah kok cepat lupa, kok cepat ini, bukan itu, Bunda. Karena memang anak itu perlu penguatan dalam bentuk penggunaan dalam kosakata sehari-hari. Bukan dalam bentuk tulisan yang banyak untuk dihafal, ya. Jadi dia akan lebih cepat dengan kegiatan atau benda-benda yang ada di sekitar ya untuk satu bunyi, misalnya bunyi vokal A. Dan kita kalau ngajarin A doang, itu sampai beberapa kali pertemuan, ketika itu sudah dia, itu bisa dicek, adakah bunyi A pada kata ayam? Oh, dia bilang ada. Adakah bunyi A pada kata anggur? Ada. Adakah bunyi A pada kata angsa? Ada. Adakah bunyi A pada kata kuda? Misalnya gitu. Nah, itu berarti dia belum paham tuh. Nah, kita coba kuda, A. Oke, berarti mulutnya dibuka. Oh iya, berarti ada. Oke. Adakah bunyi A pada kata roda? Adakah bunyi A pada kata meja? Gitu. Terus adakah bunyi A pada kata madu? Pada kata maju dan ketika dari 9 kata itu dia 7 kata, itu dia udah ngerti, baru pindah ke I, Bun. Gitu. Oh iya, oke, Bu. Kenapa, Bunda? Oke, Bu. Ngerti. Iya. Masih panjang, Bunda. Masih 5 tahun itu kita akan lebih sarankan untuk lebih banyak kosakata dulu, Bun. Kosakata ya. Iya. Yes, betul. Soalnya kan kalau misalkan emang sih kalau dia dari ngapal dari A sampai Z udah hafal. Kadang-kadang kalau misalkan ditunjuk ya huruf ya, misalkan L dia udah tahu. Kadang-kadang ntar lupa lagi. Berarti mungkin lebih main kosakata yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Betul sekali, Bun. Jadi mohon izin, tolong anak jangan disuruh menghafal A sampai Z, Bunda. Itu nggak ada kaitannya dengan membaca.
itu kurang bermakna buat anak. Akan lebih bermakna ketika itu masuk ke dalam kegiatan. Gitu. Baik, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih Bunda Eli. Kalau A, B, C itu udah nggak ada artinya ya Bu Marti ya? Ya, kalau ABC Bagi saja, nggak ada maknanya maksudnya gitu. kecuali ABC 5 dasar. Nah, anak saya main A, B, tuh C, Bu. D, E, F, G sampai G. Ya, oke. Cari nama binatang yang ada huruf G-nya. Nah, itu mainan sehari-hari anak saya tuh Bu, berdasar walaupun itu udah mainan kelas itu. 2, kelas 3 SD tuh sekarang udah main nama kota, udah main itu. Tapi dia udah kok aku nggak tahu ya, main nama saya kan nggak tahu ya. Ya makanya baca buku, saya bilang gitu. Jadi emang butuh proses kayak gitu yang umur yang kelas 2 aja masih apa ya yang depannya ini kayak gitu, depannya B kayak gitu. Emang semuanya butuh proses dan anak lebih senang belajarnya dengan bermain ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu? Sudah dicukupkan? Nah, mungkin sudah jam 17.08 Bu Marti, mungkin bunda-bunda semua sudah mau mempersiapkan diri untuk sholat maghrib dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Jadi intinya tuh kegiatan itu kegiatan membaca, berhitung lebih baik dengan kegiatan-kegiatan yang real ya Bu Marti ya. Jadi nggak dengan tulisan aja, tapi lebih baik dengan benda-benda yang ada di rumah seperti itu ya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Marti dan silakan Bu, boleh close statement mungkin, ada pesan dari Bu. Ya, baik. Terima kasih Bunda semuanya, Bunda dan Ayah yang hadir pada sore hari ini, bahwa hak anak salah satunya adalah perlu dilindungi perkembangannya dengan tepat. Jadi boleh kita mengajarkan mereka banyak hal, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pembelajaran yang bermakna buat anak-anak, termasuk pembelajaran literasi dan numerasi. Ya, jadi bukan targetnya orang tua, tapi bagaimana perlunya oleh anak-anak. Bagaimana caranya selama kita berinteraksi dengan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang, Allah akan menemukan jalan-jalannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Marti. Beli